Semoga sama. Ya, karena saya ngasih namanya emang nggak sama waktu. Sama, Bu. Sama, Sifat oke. Ya, sifat listrik. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau pertemuan yang lalu kita membahas tentang oksidasi, nah sekarang kita masuk ke semikonduktornya ya. Kalau yang kemarin kita membuat lapisan insulatornya, sekarang kita masuk ke semikonduktor. Nah, sebelum lebih lanjut ke semikonduktor, saya akan ini banyak review ya, banyak mengingat kembali dari materi-materi sebelumnya. Jadi isinya di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah ikatan kovalen, ya, mengingat kembali ya ikatan kovalen. Kemudian atom donor dan akseptor. Kemudian kita nanti juga membahas tentang energi pita celah atau energi gap ya. Dan yang terakhir apa itu yang dimaksud dengan semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Ya, oke. Jadi 4 poin ini nanti. Nah, ini mengingat kembali ya, ikatan pada semikonduktor terutama untuk silikon dan keluarganya ya. Ada germanium juga di sini, tapi yang kita bahas hanya silikon ya. Nah, kita ingat ya pada silikon ya, silikon dengan atom silikon saling berikatan dalam bentuk ikatan kovalen ya. Anda tentunya ingat ikatan yang saling berbagi ya, sederhananya seperti itu, di mana 4 tangan silikon itu saling berikatan dengan 4 tangan silikon yang sebelahnya ya. Jadi terdapat 8 elektron kovalen yang saling berikatan. Nah, kalau kita perhatikan ya di gambar di samping ini semua elektron berikatan. Ya, artinya tangan-tangannya tadi semua saling berikatan. Sementara yang menjadi poin untuk kemampuan menghantarkan listrik adalah elektron bebas. Kemana ini elektron bebasnya kalau semua berikatan? Ya. Nah, mari kita mengingat kembali ya. Nah, kondisi pada gambar yang di sebelah kiri ini adalah kondisi absolut. Ya, artinya berlaku pada temperatur 0 Kelvin, 0 mutlak. Ya. Tapi pada temperatur yang lain di luar 0 Kelvin, ya, mestinya tuh ada ikatan yang terlepas. Jadi tidak semua itu saling berikatan seperti gambar sebelah kiri ini. Nah, yang lepas ini tadi ya, yang nantinya akan menjadi elektron konduksi. Secara kimiawi, kalau kita lihat ya namanya kovalen ya pasti berikatan. Ya. Nah, ini adalah hal yang tidak dapat dijelaskan oleh kimia klasik ya, maupun oleh fisika klasik. Ya. Di sini hanya dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan fisika modern atau fisika kuantum. Ya, nanti kita akan masuk sedikit ke sana. Nah, pada saat elektron lepas dari ikatannya, karena bukan di temperatur absolut tadi, maka elektron akan meninggalkan yang namanya kekosongan atau hole. Ya, hole itu di sini digambarkan sebagai lingkaran terbuka ini. Ya. Jika elektron dapat bergerak, hole juga dapat bergerak. Ya. Betulnya yang gerak itu yang menghasilkan arus yang mana? Yang menghasilkan arus benar elektron. Ya, tapi hole pun juga bisa bergerak. Bergeraknya bagaimana? Bergeraknya begini. Dari sudut pandang yang berbeda. Misalkan ini kelasnya masih kelas yang konvensional ya. Anda semua duduk di kelas gitu ya. Kemudian salah satu dari teman Anda ya di bangku di kelas itu kebetulan semua terisi mahasiswa, nggak ada yang kosong. Ya, nggak ada yang kosong. Kebetulan ada satu mahasiswa yang entah katakan dia duduk di tengah gitu ya. Nah, dia izin ke toilet. Ya, izin ke toilet. Maka kosong di situ kan. Saya dapat mengatakan posisi bangku yang kosong tadi adalah hole. Sementara teman Anda yang pergi ke toilet tadi adalah elektron. Ya. Nah, kemudian kebetulan teman yang duduk di belakangnya si anak yang pergi ke toilet ini tadi nggak kelihatan baca tulisan di papan sehingga dia bergeser pindah ke tempat yang kosong tadi. Saya dapat mengatakan di situ bila teman Anda tadi pindah tempat duduknya ke depan, tempat yang kosong,
maka dia adalah elektron yang bergerak. Ya, ini sudut pandang pertama. Sudut pandang kedua, saya juga dapat mengatakan dengan berpindahnya teman Anda ke posisinya ke depan, maka dia meninggalkan tempat kosong di belakang. Atau dengan kata lain, tempat kosong yang tadinya di tengah itu akan berpindah ke deret yang di belakangnya. Sehingga saya juga dapat mengatakan dalam hal ini hole berpindah. Itu gambarannya secara abstrak itu seperti itu. Kalau Anda duduk di kelas mungkin Anda bisa membayangkan secara fisik ya. Tapi semoga penjelasan saya dapat membantu Anda berimajinasi. Ya. Nah, itu kurang lebih ya pendekatan kapan dikatakan elektron bergerak, kapan dikatakan hole yang bergerak. Nah, kemudian hal berikutnya yang perlu kita ketahui adalah pada silikon, ya, di sini dibutuhkan energi sebesar kurang lebih 1,1 elektron volt untuk membebaskan elektron kovalen, ya, dan menciptakan elektron konduksi beserta hole-nya. Apakah itu 1,1 elektron volt? Nah, itulah yang disebut dengan energi pita celah ya atau band gap energi. Ya, kalau kita kembali ke mata kuliah fisika bahan ya, yang membedakan semikonduktor, konduktor dan isolator adalah pada besarnya energi pita celah. Pada material isolator ya, maka energi pita celahnya sangat besar, ya, sangat lebar. Sehingga butuh energi yang luar biasa besar agar elektron pada pita valensi menjadi loncat ke pita konduksi. Ya. Sedangkan pada semikonduktor celah tadi sedikit menyempit. Ya. Di mana untuk silikon adalah 1,12 elektron volt, untuk gallium arsenat kalau nggak salah sekitar kalau germanium 0,76 elektron volt, gallium arsenat saya lupa besarnya berapa. Nah, kalau semikonduktor oksida besarnya kurang lebih sekitar 3 elektron volt. Ya. Sedangkan pada konduktor, posisi pita valensi dan pita konduksinya berhimpit, saling tumpang tindih, ya, sehingga secara umum dapat kita katakan bahwa pada konduktor ya, tidak terdapat energi pita celah. Ya. Pada semikonduktor ada, tapi kecil lebarnya. Sedangkan pada isolator dia lebar sekali. Ya. Nah, poin terakhir di slide ini yang perlu kita ingat-ingat ya, pada keadaan semikonduktor tanpa adanya tambahan unsur lain, tanpa adanya doping, ya, semikonduktor as it is, ya, maka disebut sebagai semikonduktor intrinsik. Jadi enggak didoping apapun, Si saja, maka dia disebut semikonduktor intrinsik. Nah, sekarang diberi doping, ya, doping atau pengotor. Berarti dia semikonduktor ekstrinsik. Nih, poin terakhir di sini, di slide nomor 5 ini. Ya, ini sekarang kita ngomong semikonduktor ekstrinsik. Nah, untuk apa sih sebetulnya kita harus capek-capek memberikan doping pada semikonduktor? Ya. Nah, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menambah jumlah elektron konduksi. Ya. Supaya lebih banyak nih densitas elektronnya. Ya, disebut dengan cara memberikan doping. Ya. Ada 2 macam doping yang bisa kita berikan, yaitu doping untuk tipe P dan tipe N. Ya, Anda belajar mata kuliah elektronika, di situ Anda juga tahu yang namanya dioda ada dioda tipe P dan dioda tipe N. Ya, belajar di fisika bahan kemarin sebetulnya ini juga sudah disinggung ya, walaupun tidak banyak. Nah, kapan dia menjadi tipe P, kapan dia menjadi tipe N, tergantung dari jenis dopingnya. Jenis dopannya, atom dopannya. Bila dia dari golongan 5, ya, seperti arsenik, fosfor, ya, karena golongannya golongan 5, berarti dia
punya 5 elektron valensi. Padahal Si cuma punya 4. Berarti kelebihan tangan 1. Ya, kelebihan elektron. Nah, elektron kelima yang tidak berikatan inilah yang nantinya akan bebas bergerak. Dia disebut dengan donor karena mendonasikan elektron. Ya, gambarnya yang sebelah A ini. Ya, dia mendonasikan elektron. Maka jadilah dia tipe N. Ya, kelebihan elektron tipe N. Nah, makanya. Sebaliknya, kalau kekurangan elektron tapi kelebihan hole, maka dia akan menjadi tipe P. Ya, kekurangan elektron atau kelebihan hole. Ya. Nah, ini yang bisa siapa? Yang bisa golongan 3. Karena tangannya cuma 3, elektron valensinya cuma 3. Ya, valensinya Si ada 4, tangannya Si kelebihan 1. Ya. Nah, dalam hal ini terjadilah hole. Nah, pengotor ini kalau yang A disebut donor karena mendonasikan elektron. Nah, ini disebut akseptor ya karena dia butuh elektron. Kurang elektron ini ya. Disebut akseptor. Menjadi tipe P. Contohnya apa? Boron. Ya, golongan 3 nih yang bisa dipakai adalah boron. Di sini contohnya boron. Nah, oke. Sedikit review tentang energi pita celah ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Nah, ini reviewnya ya. Pada sesungguhnya bentuknya ya nggak kotak-kotak kayak gini, enggak. Ya. Bentuknya lebih kompleks lagi. Karena ini adalah sebetulnya isinya itu adalah probabilitas. Kalau Anda masih mengingat fisika kuantum ya, persamaan Schrödinger, itu kan tujuannya mencari densitas ya, serta mencari probabilitas seberapa sering kita akan menemukan elektron pada satu tingkat energi tertentu. Ya. Nah ini seperti ini juga. Ya, aslinya ini enggak kotak begini, juga bukan garis ya, untuk simplifikasi saja dibentuk garis. Nah, secara umum bentuknya seperti ini ya, ada kondisi yang terisi penuh, ada kondisi kosong ya di daerah pita valensi. Sedangkan di daerah pita konduksi itu pada dasarnya dia kosong. Nah, di sini ada celah yang disebut dengan band gap di sini. Nah, pada ini ya, ini contohnya kalau di sini adalah magnesium ya. Nah, ini magnesium. Ini ada yang beririsan di sini. Magnesium juga termasuk logam ya. Di mana ada overlapping antara pita valensi dan pita konduksi di sini. Ya, kalau yang ini contohnya adalah apa ini? Tembaga ya, tapi aslinya dia nggak punya ini. Nggak ada band gap kalau logam, ini tumpuk di sini. Ya. Kemudian kita lihat yang C, ini insulator, tadi saya katakan band gapnya lebar, sedangkan ini adalah semikonduktor. Ya. Ini. Oke. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik di sini, ada tulisan EF. Ya. Energi Fermi, disebut dengan energi Fermi. Nanti kita banyak menyinggung tentang energi Fermi. Energi Fermi adalah tingkat energi tertinggi pada pita yang terisi penuh oleh elektron ya, pada temperatur 0 Kelvin. Ya nanti kita lihat secara visualisasinya seperti apa sebetulnya energi Fermi. Oke, saya lanjutkan. Nah ini ya, kita masih membahas tentang energi pita celah. Nah ini tadi ya, ini adalah energi gap. Nggak boleh ada elektron di sini. Ya, ini forbidden gap istilahnya. Celah terlarang, nggak boleh ada elektron di sini. Kalaupun terpaksa ada, ya, di sini biasanya ada tingkatan yang tingkatan semu di dalam sini itu ada, tapi perhitungannya jauh berbeda dengan perhitungan yang umum yang nanti akan Anda pelajari. Ya. Nah, secara visual dari gambar ini kita dapat mengatakan berapa lebar celah pita, ya, energinya itu besarnya adalah selisih antara pita konduksi dan pita valensi di sini. Ya, sebagai contoh nih ya, kalau saya menembak elektron dengan foton, ya saya berikan energi foton, bila energi fotonnya tadi melebihi energi pita celahnya, maka elektron dari pita valensi akan terlempar ke pita konduksi di sini. Perhatikan, elektronnya yang berpindah.
Sementara di pita valensi dia meninggalkan hole. Tempatnya dia tadi berada di ya sebelum dia lompat ke pita konduksi. Nah ini. Ya. Nah di sini dikatakan ya, cahaya yang diserap bila HNU lebih besar daripada EG ya akan diserap. Energi foton digunakan untuk menciptakan pasangan elektron dan hole ini tadi. Bila HNU lebih kecil daripada EG, berarti nggak ada elektron yang terlempar. Apa yang terjadi? Semikonduktor akan bersifat transparan terhadap cahaya. Ya, ini. Oke. Nah, karena kita nanti banyak bermain dengan semikonduktor yang ekstrinsik, ya, kita berikan atom-atom pengotor atau dopan, ya, maka kita juga perlu nantinya menghitung konsentrasi donor dan akseptor di dalam semikonduktor ekstrinsik tadi. Ya. Nah, ini dikatakan di sini konduktivitas semikonduktor intrinsik tadi ya, yang semua Si saja itu sangat rendah ya, karena semua berikatan. Tangannya 4 ya berikatan semua ya. Karena sedikitnya jumlah elektron bebas atau biasa kita sebut kalau di istilah semikonduktor sebagai pembawa muatan, charge carrier ya, pembawa muatan. Nah, untuk semikonduktor intrinsik maka kita sepakati di sini ya, ada N kecil, notasi N kecil, ada notasi P kecil dan ada Ni ya, N kecil dengan subskrip I kecil juga. N kecil kita definisikan di sini sebagai konsentrasi elektron per satuan volume, ya N kecil. Sementara P kecil adalah konsentrasi hole per satuan volume. Ya. Ni, ya, yang kecil semua ini adalah pembawa muatan intrinsik semikonduktor. Ya, Ni ini sifatnya konstan. Ya. Tergantung jenis semikonduktornya. Jadi kalau silikon pasti beda Ni-nya dengan Ge, ya, germanium. Nah, konsentrasi pembawa muatan intrinsik atau Ni ini tadi saya sampaikan ya bergantung pada jenis material dan juga bergantung pada temperatur. Ya, kita jarang tapi biasanya temperaturnya di sini kita jarang naikkan ya. Kecuali pada kalau saya ngajar di S2 biasanya temperatur saya naikkan di sini. Tapi kalau untuk S1 jarang, biasanya Bapak Ibu dosen lebih sering untuk keadaan suhu ruang ya 300 Kelvin. Nah, untuk silikon pada temperatur 300 Kelvin Ni besarnya 1,4 kali 10 pangkat 10 per centimeter kubik. Nah, ada yang menarik di sini ya. Besarnya angka ini ya, kalau saya kuadratkan itu akan sama dengan N dikalikan P. Konsentrasi elektron ya, saya kalikan konsentrasi hole, maka akan sama dengan konsentrasi intrinsik kuadrat. Karena apa? Karena N sama dengan P sama dengan Ni. Intrinsik. Ya. Nah, kondisi intrinsik. Tapi yang perlu diingat, nanti persamaan ini pun nanti ya juga akan valid untuk kondisi ekstrinsik. Mari kita lihat. Nah, konsep elektron dan hole ini tadi sudah saya sampaikan ya. Semikonduktor intrinsik ditinjau dari bagaimana terjadi migrasi pembawa muatan ya, bergeraknya pembawa muatan. Bila tidak saya beri medan listrik, ya kondisinya normal saja seperti ini. Tapi bila saya beri medan listrik, ya, maka apa? Bergerak yang namanya hole dan elektron tadi. Loh kan intrinsik punya hole, punya elektron. Ya tadi N kecil dikalikan dengan P kecil sama dengan Ni kuadrat. Ya, tetap punya hole, tetap punya elektron, tapi jumlahnya sedikit sekali. Ya. Nih, kalau medan listriknya saya berikan secara menerus,
Nah ini, yang tadinya terbentuk pasangan di sini dia akan gerak. Yang satu entah mungkin ke kanan, yang satu entah mungkin ke kiri. Ya, artinya apa? Elektron dan hole dapat bergerak bila kita berikan medan listrik. Nah, dengan kata lain, karena pergerakan elektron dan hole tadi dipicu oleh medan listrik, maka saya dapat menentukan berapa sih konduktivitas semikonduktor. Nah, kita dapat menentukan berapa konduktivitas listrik semikonduktor ya, dengan menggunakan persamaan ini. Sigma sama dengan N kecil, ya tadi punya elektron, dikalikan dengan E, dikalikan dengan mu E. E ini adalah muatan elektron ya. Kemudian P ini adalah konsentrasi hole. Ya, ini adalah mu hole. Mu itu adalah mobilitas. Ya. Ini E ini juga sama muatan elektron. Ya, yang 1,6 kali 10 pangkat min 19 itu. Nah, kalau saya tahu besarnya N kecil, saya tahu besarnya P kecil, saya tahu mu elektron, dan saya juga tahu mu dari hole, maka saya dapat menentukan konduktivitas. Nah, kalau intrinsik, ya sudah, tinggal N dan P-nya tadi kita ganti menjadi Ni. Ya, ini. Nah, tadi ya, jumlah pembawa muatan ya, kita ingin menghitung berapa besar pembawa muatan dari persamaan konduktivitas listrik. Nah, ini kan. Karena untuk intrinsik N sama dengan P sama dengan Ni, maka konduktivitasnya dapat saya tulis demikian. Saya ganti aja N dan P-nya menjadi Ni. Sebagai contoh, ya, gallium arsenat. Gallium arsenat juga termasuk semikonduktor, ya, tapi semikonduktor yang sifatnya senyawa, ya, compound. Kita lihat berapa sih Ni-nya gallium arsenat. Ya, kalau diketahui konduktivitasnya sebesar 10 pangkat min 6. Ya, 10 pangkat min 6 seper ohm meter. Ya. Nah, ini tinggal kita masukkan bilangan-bilangannya, asal kita tahu mobilitas elektron dan hole, ya, maka didapatkan pada temperatur 300 Kelvin, gitu ya, tergantung temperaturnya juga nih nantinya. Nah, didapatkan untuk Ni sebesar sekian, untuk gallium arsenat besarnya sekian, untuk silikon sekian. Anda bisa lihat untuk gallium arsenat besar sekali ya. Ini pembawa muatan intrinsiknya dibandingkan dengan silikon. Artinya dari sisi kemampuan, ya, kemampuan macam-macam nih, kemampuan entah itu dipakai untuk piranti elektronik ataupun untuk solar cell. Gallium arsenat, kalau untuk solar cell yang jelas gallium arsenat ini efisiensinya jauh lebih tinggi dibanding silikon. Kalau silikon itu mentok di kisaran angka hampir 30%, gallium arsenat ini bisa di sekitar 40-an persen. Ya, ini. Nah, ini juga salah satu dampaknya di sini, ya, karena salah satunya dalam kondisi intrinsik saja dia sudah punya konsentrasi pembawa muatan yang jauh lebih besar dibanding dengan silikon. Oke. Nah, berikutnya ini tadi ya, konduktivitas listrik juga merupakan fungsi temperatur. Berikut ini data untuk silikon murni ya. Kita lihat kalau temperatur saya naikkan, ya, maka Ni juga akan meningkat. Nah, kok bisa ya? Kalau ini saya naikkan, temperatur saya naikkan, Ni juga bisa naik. Nah, ternyata penyebabnya adalah, nah ini, Ni itu juga merupakan fungsi dari energi gap. Ya, fungsi dari energi gap. Nah, ini ada beberapa material ini semikonduktor juga ya. Anda bisa perhatikan ada yang energi gapnya tidak sama ini ya. Untuk silikon sekian, germanium sekian, gallium fosfid sekian, ya, kadmium sulfur sekian, ya, dan seterusnya. Nah, dampaknya apa? Bila saya punya energi gap besar dan energi gap kecil, ya, pasti akan mempengaruhi berapa besar konsentrasi intrinsik yang saya dapatkan. Nah,
Yang jelas begini, mengapa dia bisa berubah dengan temperatur? Ya. Bila temperatur itu saya naikkan, ya, temperatur semikonduktor saya naikkan, maka energi gap cenderung akan semakin kecil. Hingga pada suatu titik dia akan berubah menjadi logam atau semi logam, semi metal. Nah, bila sudah terjadi hal yang demikian, berarti dia sudah kehilangan fungsinya sebagai semikonduktor. Nah, itu sebagai gambaran. Oke. Nah, ini contoh soalnya ya untuk menghitung konsentrasi pembawa muatan. Ya, di sini dikatakan hitunglah jumlah hole, densitas hole dan elektron dari sebuah semikonduktor, keping semikonduktor tipe P yang telah didoping dengan 5 kali 10 pangkat 16 atom aktor per sentimeter kubik. Ya, diketahui Ni sama dengan, karena silikon tadi ya, Ni sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 10 pada temperatur ruang. Untuk kondisi tidak terdoping, ini tadi ya, N kecil sama dengan P kecil sama dengan Ni. Nah, sekarang ada hal lagi yang perlu kita perhatikan. Bila dia terdoping, ya, maka N kecil tidak lagi sama dengan P kecil. Sebagai contoh di sini, dia adalah semikonduktor tipe P. Maka P pasti jauh, P kecil ya, P kecil pasti jauh lebih besar daripada N kecil. Apakah N kecil sama dengan 0? Tidak. Tidak boleh sama dengan 0. Pasti dia punya N kecil juga. Hanya saja bila dia tipe P, maka P kecilnya itu jumlahnya jauh lebih besar daripada N kecil. Persamaan ini juga masih berlaku. N kecil dikalikan P kecil sama dengan Ni kuadrat. Ya, diketahui atom akseptor adalah 5 kali 10 pangkat 16. Kita tuliskan sebagai Na. Ya, di mana Na ini tadi sama dengan P, kita masukkan ke sini, N kecil sama dengan Ni kuadrat dibagi dengan P. Nah, maka 3,9 kali 10 pangkat 3 inilah yang akan menjadi N kecil. Anda bandingkan ya, N kecilnya 3,9 kali 10 pangkat 3, P kecilnya 5 kali 10 pangkat 16. Ya kan? Berarti benar P kecil jumlahnya jauh lebih besar daripada N kecil. Nah, hal yang sebaliknya juga akan terjadi untuk tipe N. Ya, ini. Oke, saya lanjutkan. Contoh soal yang kedua. Ya, contoh soal yang kedua ini menghitung konduktivitas juga. Diketahui densitas pembawa muatan intrinsik ya, Ni sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 16 per meter kubik. Mobilitas elektron dan hole diketahui 0,13 dan 0,05 ya, meter kuadrat per volt per detik. Anda diminta menghitung konduktivitas. Ya. Diketahui intrinsik, nah, berarti Ni-nya tahu, mu E, mu H tahu. Nggak tahu N kecil, nggak tahu P kecil. Ya. Karena cuma dikatakan intrinsik ya, berarti N kecil sama dengan P kecil, berarti kita bisa menggunakan langsung aja menggunakan persamaan ini. Ya, sigma sama dengan Ni dikalikan muatan elektron dikalikan dalam kurung penjumlahan mobilitasnya. Ya, gampang kalau gini. Nah, contoh yang ketiga. Nah, sekarang bila semikonduktornya saya ganti germanium. Ya, sama juga ini ya. Ini masih intrinsik semua, tapi yang ditanya di sini adalah resistivitas. Berarti dihitung dulu berapa konduktivitasnya. Setelah itu dari konduktivitas kita hitung resistivitas karena rho sama dengan 1/4 dari sigma. Ya, didapatkan demikian. Ya, gampang ini masih. Contoh yang keempat. Bila sekarang yang diketahui adalah koefisien Hall.
Apa itu koefisien Hall? Ya, nanti Anda bisa cek di buku Kalister ada ya RH. Koefisien Hall. Ya, nanti kalau saya singgung kembali kalau misalkan tidak nemu. Misalkan diketahui ya koefisien Hall dari silikon ya pada keadaan tertentu ditemukan sebesar minus 7,35 dan seterusnya. Untuk temperatur rentang 100 hingga 400 Kelvin. Kemudian Anda di sini diminta menentukan ini semikonduktornya kayak apa sih karakteristiknya gitu ya. Nah, bila konduktivitasnya adalah 200 ya, 1/200 per meter, Anda diminta menghitung berapa densitas dan mobilitas pembawa muatan. Pertama dihitung dulu densitas elektron ya menggunakan kalau elektron berarti N kecil ya N kecil sama dengan minus 1/RH E. Kenapa minus? Karena elektron. Kalau hole berarti dia plus. Ya. Hanya tanda saja. Ya. Nah, di situ didapatkan di situ besarnya 8,44 sekian ya kali 10 pangkat 22. Nah, mobilitas tadi sudah tahu persamaannya adalah N ya, NI atau N. Kalau diketahui hanya N-nya saja ya sudah kita hitung N dikalikan muatan elektron dikalikan mobilitas elektron. Ya, tinggal dimasukkan semua ketemu di sini. Nah, ini. Sederhana sebetulnya soalnya. Nah, ini dan seterusnya untuk soal yang lain. Ya, nanti bisa Anda pelajari sendiri di sini. Nah, sekarang nah ini. Untuk kondisi intrinsik ya, apa sih bedanya kondisi intrinsik dan ekstrinsik ya? Intrinsik tadi contohnya pada silikon murni tanpa didoping, maka jumlah elektron dan jumlah hole sama. N sama dengan P. Ekstrinsik, tadi sudah saya berikan di contoh soal ya. Sifat listriknya ditentukan oleh pengotor, N tidak sama dengan P. Nah, ini yang terjadi untuk tipe N, di mana N kecil jauh lebih besar daripada P. Contohnya di sini. Ini tanpa medan listrik ya. Gambarnya seperti ini. Bila yang hitam ini adalah 5+ ini adalah fosfor, yang pink ini adalah silikon, ya, yang bulat-bulat kecil ini kalau yang hitam elektron valensi, yang kelabu ini adalah elektron konduksi. Ya, ini tanpa medan listrik ya. Nah, ini persamaannya tinggal ini aja. Ya, sigma sama dengan N kecil dikalikan E dikalikan mu E. Nah, untuk tipe P, maka P kecil yang lebih besar. Nah, ini kondisi tanpa medan listrik seperti ini. Nah, ini atom boron. Ya. Nah, ini yang merah ini adalah hole. Ya. Tidak punya elektron konduksi karena dia hanya punya hole di sini. Nah, itu tadi. Nah, apa sih yang membedakan? Ya, sehingga orang harus memberikan doping tadi ya, sudah dikatakan bila silikon kita doping, maka kita akan memodifikasi densitas pembawa muatannya. Ya. Dengan kata lain, konduktivitasnya juga ikut naik. Kok bisa demikian? Nah, ini kalau mungkin kita menghubungkan dengan ilmu material ya, ingat ya, ketika kita belajar fisika bahan ada ketidaksempurnaan kristal ya. Nah, itu kesempatan kita sebagai seorang engineer ya untuk bermain-main dengan material adalah dengan memanfaatkan ketidaksempurnaan kristal itu tadi. Nah, bila didoping, maka kita sebetulnya menambah cacat, ya, menambah ketidaksempurnaan tadi. Sehingga apa? Ini yang terjadi ya, energi aktivasi akan lebih rendah untuk elektron dapat bergerak. Nah, dapat kita gambarkan seperti ini. Lihat, yang warna biru ini adalah kondisi intrinsik, tidak didoping. Anda butuh, kalau ingin meningkatkan jumlah elektron konduksi, Anda harus menaikkan temperaturnya hingga sampai sekitar sini, 600-an Kelvin. Sedangkan pada kondisi ekstrinsik, ya, Anda cukup pada temperatur 200 Kelvin saja, dia sudah konsentrasinya sudah jauh lebih tinggi dibanding keadaan intrinsik.
apalagi Anda naikkan ke temperatur yang tinggi, ya. Walaupun akhirnya semua ketemunya di sini karena sudah berubah menjadi semi metal tadi, ya. Nah ini. Nah, kemudian ini hal-hal yang perlu kita ketahui ya, nantinya banyak digunakan dalam perhitungan juga ya. Ini secara umum definisi dari pembawa muatan N dan P tadi ya. Bila nanti Anda ketemu di dalam soal, jangan kaget, ini sudah saya berikan kurang lebih guideline-nya ya, petunjuknya di sini. Nah, bila dia tipe N, ya berarti saya tadi mengatakan jumlah N kecilnya jauh lebih besar daripada P. Ya. Dan sebaliknya, bila dia tipe P, jumlah P kecilnya jauh lebih besar daripada N. Nah, nanti ada juga di dalam soal yang sedikit berbeda, ya. Dia menggunakan ND dan NA, sama juga konsentrasi donor, konsentrasi akseptor. Nah, kita juga dapat menentukan berapa besar, apakah dia termasuk tipe N atau tipe P dengan cara seperti ini, yang di dalam kotak ini. N kecil dapat kita tentukan berapa besarnya ND dikurangi dengan NA. Ya. Nah, ini kondisi ini terjadi bila kapan? Nah, kondisi ini terjadi bila semikonduktornya yang ketika didoping dia sudah dalam. Kalau soal yang hanya N saja tadi, yang soal-soal yang pertama itu adalah bila semikonduktornya yang didoping adalah dari keadaan awal intrinsik. Nah, bila di dalam semikonduktor awal sudah diketahui dia mula-mula misalkan ya adalah tipe P, kemudian didoping sedemikian banyak sehingga dia berubah menjadi tipe N, nah maka ini, kondisi pertama ini yang perlu digunakan. Ya, dan sebaliknya untuk kondisi yang kedua ini, untuk tipe P. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Belum. Ya, silakan. Saya ingin bertanya di konduktivitas ekstrinsik. Iya. Nah, di situ rumusnya kan konduktivitas sama dengan kalau tipe N, N dikali E dikali mobilitas Hall. Nah, itu kenapa yang satunya Ya. yang N dikali N dikali E dikali mobilitas elektronnya nggak dihitung juga, Bu? Kan kalau intrinsik ada 2. Ya. Oke. Nah, ini kan, ya. Yang Iya, ini. Bu. Ya. Nah, kenapa kalau intrinsik kita nggak perlu menghitung N kecil dan N besar? Karena ingat, N kecil sama dengan P kecil sama dengan NI. Jadi untuk semikonduktor intrinsik ya sudah kita gunakan Ni saja kan jumlahnya N kecil, besarnya N kecil sama dengan besarnya P kecil. Jumlahnya elektron sama dengan jumlahnya hole. Sama dengan pembawa muatan intrinsik. Untuk intrinsik. Tapi kalau untuk ekstrinsik yang terdoping, karena N kecil tidak sama dengan P kecil, maka persamaannya yang di atas ini. Harus dimasukkan berapa N kecilnya dan berapa P kecilnya. Tapi kalau intrinsik, Anda dapat diwakili dengan Ni. Yang mana Ni tergantung jenis konduktor, jenis semikonduktornya. Ya, juga temperaturnya tadi dikatakan demikian. Gimana, Mas? Mungkin minta tolong di next itu,
di konduktivitas ekstrinsik. Yang setelahnya ini kalau nggak salah. Slide nomor berapa ya nanti saya lupa. Ini kah? Di slide yang perbedaan konduktivitas intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang ini. Ini. Nah, itu di rumusnya kan konduktivitas. Kenapa? Konduktivitas ya? Minta tolong yang slide tadi. Sebelumnya? Iya, yang ada rumusnya. Nah, ini. Itu rumusnya kan cuma satu aja, nggak dua, nggak memperhitungkan yang P. Untuk yang tipe N. Coba slide nomor berapa, Mas? Coba. Nomor 18 kalau nggak salah. Oh, 18 ini. Oke. Ya, kenapa? Oh, ini. Iya. Oh, nah, ya. ini. Oke. Ya, yang tipe kasih. N nggak memperhitungkan Kenapa yang cuma P. N yang saja? tipe Kalau yang tipe P, N. kenapa cuma P saja? Ya, alasannya sederhana, Mas. Karena kalau untuk tipe N, N-nya jauh lebih besar daripada P. Mau Anda hitung dua-duanya boleh, cuma selisihnya sedikit sekali. Begitu juga untuk tipe P. Karena P-nya dominan, ya, maka N-nya jadi tidak dominan. Jadi Anda hitung semua boleh-boleh aja. Tapi angkanya ketemunya kecil. Kecil selisihnya, maksud saya. Sebentar. Tadi ada soal yang ini deh. Bentar. Mungkin supaya kelihatan ya angkanya selisihnya besar. Tadi saya ngomongnya di mana tadi? Nah ini. Nah sebagai contoh ya. Ini kan tipe P ya. Maka P kecil jauh lebih besar daripada N kecil. Coba Anda perhatikan. 10 pangkat 16 ya. Yang ini 10 pangkat 3. Ini kalau mau Anda hitung N kecil ini, ya silakan saja. Tapi angkanya itu menjadi tidak lagi signifikan. Maka dapat kita abaikan. Kita cukup menghitung satu aja, P kecil. Mau Anda hitung dua-duanya boleh. Anda hitung satu yang dominan boleh juga. Selisihnya nggak beda. Gitu ya, Mas? Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Silakan yang lain. Ini masih NaND ya. N kecil, P kecil. Intrinsik. Monggo, bila ada pertanyaan. Atau bagian mana yang belum dipahami. Mungkin tempo hari waktu fisika bahan belum jelas, ya enggak apa-apa. Tanya aja mumpung sebelum masuk terlalu dalam. Izin bertanya, Ibu. Silakan. Tadi sepertinya yang bagian energi peta kan ada band gap ya, Bu. Sepertinya Ya. tadi belum dikasih tahu apa alasan kenapa valensinya ini nggak boleh berada di band gap, Bu. Oh, gitu. Ya. Oke, terima kasih. Bukan valensinya nggak boleh ada di band gap, elektron yang tidak boleh berada di band gap. Ya. Nah, ini mengapa demikian ya? Nah, ini kalau kita kembali ke, bentar, kayaknya slide yang ini deh. Nah, ini ya. Kita lihat yang B aja ya. Nah, ini yang B ini kan untuk logam. Ya. Dia nggak punya energi gap karena memang logam itu kan kalau kita lihat di fisika kuantum ya, elektronnya kan seperti awan, ya, atom yang dikelilingi oleh awan elektron. Mengapa disebut demikian? Nah ini karena begitu mudahnya kita menemukan elektron pada logam. Makanya dia bersifat konduktor, baik konduktor termal maupun konduktor listrik. Ya. Karena elektronnya sudah ready semua ini. Semua elektron berada pada pita konduksi. Ya. Yang di pita valensi pun karena berhimpit pitanya, seperti gambar yang B ini, maka dia nggak punya ini band gap ini. Nah, sebetulnya band gap ini untuk apa sih? Ini hanya gambaran abstrak ya, supaya mampu menjelaskan kapan suatu material tadi bersifat sebagai konduktor, semikonduktor maupun isolator.
Karena memang pada kenyataannya demikian. Anda mau kasih arus listrik ke karet, ya, sampai kapanpun juga nggak akan bergerak arus listriknya tadi, nggak akan mengalir arus listriknya. Karena apa? Ya, satu-satunya yang mudah untuk menjelaskan adalah bahwa semua elektronnya berada di pita valensi. Ya, tapi kenapa kalau dia dikasih listrik kok nggak bisa mengalir? Emangnya elektronnya di pita valensi nggak bisa tak pindah ke pita konduksi? Nah, ini kita sekarang pahami bahwa yang namanya listrik itu baru dapat mengalir, arus listrik dapat mengalir bila elektronnya pada pita konduksi. Nah, kenapa kalau pada insulator itu sulit sekali untuk mengalirkan listrik? Sedangkan pada logam mudah sekali. Sedangkan pada semikonduktor kita butuh keadaan tertentu sehingga dia bisa kadang-kadang menjadi isolator, dia bisa kadang-kadang menjadi konduktor. Kan gitu kan namanya semikonduktor kan bisa kanan, bisa kiri kan. Kanan kiri oke gitu kan. Bisa konduktor, bisa isolator. Nah, satu-satunya yang mudah untuk menjelaskan ini adalah kita diberikan di situ sebuah gambaran ya, istilahnya di sini itu namanya pita energi atau energi gap, energi pita celah. Nah, ini kembali ke teori fisika kuantum. Kapan suatu elektron di pita valensi mampu lompat ke pita konduksi? Sedemikian mudahnya kah? Sedemikian sulitnya kah? Nah, tergantung jenis materialnya. Ya. Kenapa sih nggak boleh ada elektron di daerah energi gap ini? Ini namanya memang forbidden zone. Ini ada hitungannya memang. Ya, secara fisika ada hitungannya. Memang waktu kalian ambil fisika kuantum tidak kita berikan secara detail di sana ya, karena memang hitungannya lebih kompleks lagi kalau kita masuk ke dalam sini. Nah, tapi ada kalanya, bentar saya tak masuk ke yang tadi. Kok mundur, sorry. Nah, saya tak masuk ke sini. Nah, ada kalanya di sini itu ada yang namanya elektron menyangkut ke sini itu ada. Tapi nggak jauh-jauh dari pita valensi atau nggak jauh-jauh dari pita konduksi. Ya, posisinya di sini. Pada satu kondisi itu seperti itu, ada. Namanya istilahnya itu shallow gap. Ya. Jadi dia berada di tempat yang dangkal. Nah, ini hanya bisa dijelaskan menggunakan sumur potensial. Nah, simpelnya seperti itu ya. Saya nggak akan masuk ke dalam sana, terlalu dalam. Kapan kita bisa menggunakan shallow gap, kapan kita tidak bisa menggunakan shallow gap. Nah, itu kalau di semikonduktor, kalau di silikon tidak terlalu kelihatan. Apalagi kalau kita bermain di kristal tunggal, ya seperti yang nanti kita dalami. Di sini semua kita anggap menggunakan kristal tunggal, bukan polikristal, bukan amorfos. Tapi kalau Anda bermain di amorfos, Anda akan banyak ketemu dengan seperti itu. Makanya ini yang paling simpel di antara yang mungkin rumit gitu ya. Kurang lebih itu Mas, saya nggak akan ke dalam ke sana ya. Oh, baik Bu. Oke, silakan yang lain. Oh iya Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya superkonduktor sendiri itu energi pitanya dia kan kalau yang saya baca di web resistennya menghilang gitu. Jadi apakah ada band gap-nya misalnya di energi pitanya atau seperti apa? Ya, terima kasih. Superkonduktor, ya, berarti dia R-nya 0 ya, nggak punya hambatan. Tapi ingat dia hanya terjadi pada temperatur tertentu. Ada low temperature superkonduktor LTS ya, ada HTS ya, high temperature superkonduktor. High temperature-nya itu masih minus suhunya. Jangan dipikir high temperature itu suhu ruang ya, seneng kalau sudah suhu ruang ada superkonduktor. Komputer sudah nggak ada yang istilahnya mbambet gitu, nggak ada, semua cepat semua, nggak ada lagi pakai Intel modelnya seperti ini kan nggak mungkin. Nah, masalahnya kalau superkonduktor hanya terjadi pada temperatur tertentu dan temperaturnya rendah ya. Apalagi kalau low temperature itu berarti dia temperaturnya mendekati temperatur helium cair ya, kurang lebih 4 Kelvin ya. Anda hitung sendiri 4 Kelvin. Nah, sementara yang HTS ya, high temperature superkonduktor itu pun masih dalam kisaran masih di bawah 50 derajat Celcius. Minus 50 derajat Celcius. Nah, pada temperatur tersebut
temperatur kritisnya ya. Di bawah temperatur tersebut dia bersifat superkonduktor. R sama dengan 0. Nah sekarang kalau temperatur saya ubah, terus dia jadi apa? Nah kita kembalikan dulu dia berubah menjadi apa? Dia asalnya dari mana? Kalau dia asalnya adalah semikonduktor itu ada yang keramik, ada yang logam ya. Kalau dia logam ya dia kembali ke sifatnya dia sebagai logam, ya konduktor biasa. Nah kalau dia keramik ya, maka dia kalau yang tadinya keramik superkonduktor, berarti dia menjadi keramik apa? Ya keramik konduktor saja atau malah menjadi insulator. Gitu Mas. Jadi fungsi temperatur, tapi nggak ada hubungannya sama energi gap ya. Kalau fungsi superkonduktivitas, bukan fungsi energi gap, karena ini lebih kompleks lagi nanti bermainnya dengan medan magnet, bukan medan listrik lagi, tapi medan magnet. Ada 3 variabel nanti yang bermain di situ sehingga memunculkan efek superkonduktivitas. Ini yang biasanya yang dulu S1, S2-nya di situ Budiah ya. Kalau Bulisda itu cuma S2-nya aja, superkonduktor. Saya nggak tertarik sama sekali kalau saya. Saya dulu pernah bermain sebentar tapi di semikonduktor logam. Tuh. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan bila ada pertanyaan. Ini yang paling menjebak. Dari sekian banyak soal, biasanya ya kalau Bapak Ibu dosen nanti menyampaikan, gitu ya, ini yang paling menjebak. Tapi Anda saya berikan clue-nya di sini. Ya, semoga ini nanti banyak membantu. Nah, ini contoh soalnya yang ada di slide berikutnya. Nah ini. Anda diminta menghitung berapa N dan P bila di dalam satu semikonduktornya itu sudah ada Na dan Nd. Terus bila saya tambahi sekian untuk Na, jadinya tipe N apa tipe P? Ya, ini ada contoh soalnya. Nanti Anda bisa cek kembali ya, menggunakan prinsip yang ada di halaman 20 tadi. Oh, ini terakhir nih. Ini mungkin Bapak Ibu dosen yang lain nggak ngasih. Tapi siapa tahu ada soal semacam ini Anda bisa menjawab. Ini dulu pernah saya berikan di kelas fisika teknik lanjut untuk S2 yang nggak semua bisa menjawabnya. Nah ini saya berikan clue ya, saya berikan hint atau petunjuk di sini ya. Siapa tahu nanti nemu soal kasusnya kayak gini, Anda tahu. Oh ini tipe N, kok tahu tipe N. Nah ini caranya kayak gini. Oke, silakan. Bila ingin berdiskusi lebih lanjut untuk materi semikonduktor. Oke, kalau enggak saya stop share. Oh ini ada. Oke, silakan. Atau barangkali ingin bertanya tentang modul yang oksidasi, boleh. Ya, saya tidak membatasi untuk materi yang hari ini saja. Atau barangkali dari tugas juga boleh.
Silakan Mbak dan Mas. Apa waktunya mencukupi atau kurang untuk yang oksidasi? Silakan loh ya. Kalau Anda ingin menyampaikan ini kesempatannya, saya bisa ubah settingnya nanti. Sementara masih saya set 1 minggu. Kalau Anda merasa keberatan, ingin diperpanjang, nanti saya ubah settingnya. Silakan. Bila sudah tidak ada, saya akhiri loh ya. Permisi Bu, izin bertanya. Silakan Mas. Untuk Ibu itu kan namanya di modulnya dituliskan referensi pendukung selain buku teks dan referensi dari modul ini. Untuk referensi dari modul kan sudah tertera ya Bu. Nah buku teksnya Ibu maksud yang mana ya Bu? Buku teks Anda bisa cari misal ini ya. Kalau yang di kuliah biasanya, kalau yang kuliah offline ya, saya biasanya menggunakan buku Mauro Zambuto ya. Kalau nggak nemu mungkin Anda bisa cek di RPS. Ya, di RPS itu ada pakai buku apa aja. Di Classroom kan sudah diunggah sama Bu Lisdaya ada RPS. Nah Anda cek di situ pustakanya pakai pustaka apa saja. Anda bisa gunakan yang di situ. Berarti untuk Kalister tidak boleh masuk gitu ya Bu? Seperti Kalister atau Zambuto tadi berarti nggak boleh ya Bu? Nggak dimasukkan dalam satu daftar pustaka gitu Bu? Atau Kalister gimana? nggak menjelaskan tentang oksidasi. Nggak ada bab yang isinya tentang oksidasi untuk semikonduktor khusus membahas ke situ, nggak ada. Kalister saya pakai ya ini tadi kayak untuk awal-awal saja yang mengingat kembali tentang energi gap dan lain-lain. Tapi seingat saya Kalister nggak ada membahas tentang oksidasi. Coba dicek di RPS. Bukunya apa aja coba? Bentar, saya buka RPS. RPS. Bentar. Ini ada bukunya Zambuto. Nah, Anda bisa pakai Donald Neamen itu juga ada. Itu ada buku online-nya ada tuh, Donald Neamen sama SMC, pustaka ke-3 sama 4 itu ada. Ya, 3 dan 4 itu ada itu penjelasannya. Atau Anda pakai buku yang lain, misalkan punya siapa itu, Pierret atau siapa itu boleh aja. Setahu saya karena Kalister nggak ada yang oksidasi semikonduktor. Ya, bentar saya share screen RPS-nya. Nah ini kalau terlihat ya, pustaka yang ini. Mestinya kan 2, ini kan 2 ini nggak ada di internet, nggak ada e-booknya nggak ada. Tapi yang 3, 4 ini ada di internet. Ini yang ada oksidasinya tuh sini. Oke, gitu ya. Nah sekarang silakan. Anda merasa waktunya cukup atau waktunya masih kurang? Permisi Bu, izin
izin berpendapat. Kami merasa ini Bu, waktunya kurang Bu. Oh ya silakan, makanya disampaikan saja. Saya kan Iya, bisa Bu. setting. Oke, disepakati kapan waktunya? Monggo, saya berikan kelonggaran pada Anda. Tambah 1 minggu gitu? Gimana? Iya, Bu. Ya, sepakat Iya, saya boleh, tambah Bu. 1 minggu ya. Iya Bu, boleh Bu, terima kasih Bu. Oke. Oke, nanti saya ubah, saya tambah 1 minggu untuk waktunya ya. Nah, nanti saya berikan kesempatan ini tadi ada berapa kelompok ya kalau boleh tahu ini. Ini 30, berarti ada 7 kelompok ya kurang lebih ya. Seingat saya 6 apa 7 kelompok gitu. Nah, nanti mungkin saya ambil acak gitu ya. Ada 2 kelompok lah paling tidak ya. Itu presentasi hasilnya. Ya. Kenapa saya minta untuk presentasi? Anda paling enggak semua kelompok siap dulu dengan presentasi, ya. Siapkan dengan PPT-nya. Bila nanti semua perhitungan dan lain-lain sudah, siapkan PPT-nya. Nah nanti 2 kelompok yang saya pilih secara acak ini, Anda mempresentasikan hasil Anda. Ya. Saya tidak akan menyalahkan bila memang itu salah, misalkan demikian. Saya nggak akan menyalahkan, saya nggak akan macam-macam tidak ya. Tapi kita berdiskusi di sini. Ya, dalam artian supaya Anda tahu, oh ternyata saya itu kelirunya di sini. Saya mestinya ngitung ininya dulu kok, yang saya hitung yang itu misal ini terjadi. Atau saya salah baca di diagram ya karena menggunakan skala log, saya keliru bacanya mungkin. Nah ini yang saya inginkan ada diskusi 2 arah nantinya ya. Supaya Anda nanti familiar dan terbiasa membaca diagram yang tidak linier gitu ya, sifatnya logaritmik atau yang lain. Nah, nanti kita buat aja satu forum ya, satu pertemuan ya khusus untuk membahas hasil perhitungan Anda. Jadi saya juga bisa memberikan feedback ke Anda. Anda harusnya begini juga saya bisa berikan feedbacknya nanti. Jadi enggak serta-merta ini cuma menjadi praktikum yang Anda kerjakan sendiri berkelompok, semacam tugas berkelompok itu tidak. Ya terus terang saya mau mencarikan software untuk simulasinya juga sulit. Softwarenya ada tapi sudah jadul sekali. Ya, banyak kan nggak kompatibel sama Windows yang baru ini. Dan software itu tidak pernah diupdate kembali. Nah ini celakanya di situ. Kalaupun terupdate, ya itu hanya dipakai oleh universitas tertentu yang memang dia yang membuat software tersebut. License-nya nggak dijual bebas. Nah, oke, jadi kita nanti upayakan ya, nanti waktunya saya undur 1 minggu, nanti kita sepakati kapan setelah itu dalam satu sesi kita adakan diskusi mengenai hasil perhitungan Anda dalam proses oksidasi. Ya, ini sedang saya siapkan untuk modul keempat. Ya, terus terang modul keempat ini nanti panjang sekali. Ya, saya tidak akan sampai ke bipolar junction transistor, walaupun nanti materi perkuliahan kita ke sana, tapi nanti tidak akan saya perpanjang ke sana gitu ya. Kita nanti di dalam modul ini hanya di PN junction, sambungan PN ya. Nah, tapi di sini nanti saya minta juga termasuk ke proses pembuatannya. Jadi kita mendesain prosesnya. Pakai contoh nanti ya, dihubungkan kembali dengan oksidasi yang sudah sedang Anda kerjakan gitu ya. Nanti dihubungkan ke sana. Di modul 3 ini, nah nanti modul 4 juga ada kaitannya ke sana. Nah, lebih kompleksnya nanti di dalam modul 4 ada 3 submodul. Jadi modul yang pertama, submodul yang pertama menjelaskan proses, hanya menghitung proses, sebagian prosesnya. Ya. Submodul kedua, Anda mulai mendesain ya, setidaknya mempelajari parameter desain dalam pembuatan sambungan PN, hanya sambungan PN.
Nah, nanti di dalam submodul 2 ini saya minta untuk simulasi, saya berikan listing program dalam MATLAB, ya, saya berikan. Kemudian saya minta juga Anda membandingkan hasilnya dengan simulator yang free, ada tapi free, ini ada dan free, bukan ada tapi free, ada dan free. Cuma Anda butuh login gitu aja. Ya, loginnya juga gratis. Nah, nanti dibandingkan hasilnya, karena itu solusinya solusi numerik. Ya. Nanti yang Anda bandingkan hasil perhitungan Anda sama hasil yang dari listing MATLAB, kemudian dibandingkan dengan dari software tadi. Itu untuk submodul 2. Nah, submodul 3 terakhir, nah ini adalah proses secara keseluruhan. Jadi lengkap dari oksidasi sampai ke proses terakhir, ya, doping dan segala macamnya jadi satu. Nah, itu harapan saya begitu nanti di submodul, di modul yang keempat ini yang terdiri dari 3 submodul. Nah, agak panjang nanti waktunya lumayan panjang memang kalau yang modul yang terakhir. Jadi tolong Anda siapkan. Nah, nanti di dalam modul 4 ini saya bebaskan ya. Anda boleh ada beberapa item yang Anda boleh pakai MATLAB atau pakai Excel pun juga enggak apa-apa. Nah, ada beberapa item yang bisa dihitung dengan itu, tapi ada juga yang saya berikan listingnya menggunakan MATLAB. Ya, kalau enggak punya MATLAB bisa pakai Octave, ya, itu kan juga free. Kalau pakai MATLAB-nya ITS harus punya akun, mestinya bisa kalau Anda punya emailnya ITS, Anda bisa menggunakan itu. Ya. Nah, itu sekedar gambaran nanti untuk modul 4, nanti juga sama. Nanti ketika modul 4 sudah selesai, nanti kita diskusi. Ya. Nanti saya berikan kesempatan juga, mungkin semua harus siap dengan PPT, ya nanti, tapi hanya 2 kelompok nanti saya cuplik itu aja ya. Saya sampling 2 kelompok dari sekian peserta. Oke, kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan ya, sekedar gambaran untuk modul praktikum pada mata kuliah rekayasa bahan. Karena saya juga mau menyesuaikan ya, karena praktikum 1 SKS ya, jadi bebannya pun juga saya hitung 1 SKS. Ya, memang sedikit ekstra pada modul 1 dan modul 4, agak santai di modul 2 dan modul 3. Bayangan saya begitu. Oke, silakan bila ada yang masih ingin ditanyakan. Ibu, saya ingin bertanya mengenai tugas oksidasi yang kemarin. Untuk yang nomor 1 itu harus gabungan dari oksidasi basah dan kering atau boleh satu aja, Bu? Misal kayak full pakai oksidasi basah gitu. Satu saja, satu basah. Dalam keadaan oksidasi basah gimana? Dalam keadaan oksidasi kering gimana? Oh, ditinjau secara satu-satu untuk 5.000 Armstrong gitu? Iya. Oh, saya kira gabungan gitu. Bentar, bukan ya? Saya buka dulu modul 3 filenya. Seingat saya soalnya gitu. Modul 3. Yang studi kasus pertama ya? Iya, Bu. Oke. Ya, satu-satu ini. Oh, baik, Bu. Ya, satu-satu. Untuk modul yang studi kasus pertama itu satu-satu. Terus mau nanya lagi, Bu, untuk yang nomor 2, ya. Itu kan yang di sebelah kiri sama kanan kan sudah ada SiO2-nya, Bu. Nah, terus kalau dioksidasi lagi, nah, kan ada pertambahan lagi. Nah, pertambahannya itu apa tetap masih mengikuti yang kayak 0,46 ke bawah dan sisanya ke atas atau gimana ya, Bu? Iya, masih sama. Masih sama. Sama. Baik, terima kasih, Bu. Oke, jadi untuk yang modul 3 ini ya, saya ulangi lagi, tadi yang untuk studi kasus 1, Anda menghitung sendiri-sendiri ya, yang 900
temperatur 900 sampai 1100 ini ya, untuk oksidasi kering berapa, untuk oksidasi basah berapa, terpisah. Ya, kemudian Anda bandingkan dengan teori yang sudah Anda dapatkan. Lebih cocok kemana, mengapa demikian. Nah, sedangkan untuk studi kasus yang kedua ini, kalau Anda mengacu pada jurnalnya, ya gambarnya itu bentuknya kayak tangga gitu ya. Karena yang lapisan oksidasi yang pertama itu pada window sebagian itu dihilangkan, kemudian Anda oksidasi ulang. Nah, oksidasi ulang nanti yang menjadi masalah adalah pertumbuhan di yang lapisan oksida awalnya dihilangkan, tentunya tidak akan sama dengan pertumbuhan yang di lapisan oksidanya awal itu sudah ada. Ini pernah saya berikan di contoh soal, kalau Anda perhatikan di slide yang saya lupa slide halaman berapa, tapi di slide oksidasi itu ada. Anda bisa gunakan pendekatan seperti itu. Ya, untuk studi kasus yang kedua. Nah, sedangkan untuk studi kasus yang ketiga, ini data ini saya peroleh dari makalah proceeding gitu ya, yang mana dia menggunakan simulasi menggunakan TCAD gitu. Nah, sekarang saya ingin Anda membandingkan dengan apa yang sudah pernah Anda pelajari dari perhitungan oksidasi yang diberikan di kelas. Ya, kemudian mengapa terjadi perbedaan seperti itu? Nah, cuma yang di sini disebutkan sebagai fungsi siklus. Satu siklus itu terdiri dari berapa menit? Nanti kalau 5 siklus ya tinggal dikalikan 5 kali sekian menit. Ya, dan seterusnya. Ini untuk oksidasi. Oke. Bila sudah tidak ada pertanyaan lagi atau masih ada? Bu, ingin bertanya lagi, Bu. Ya. Ya. Kalau untuk yang oksidasi kering itu XI-nya ngambil bebas atau gimana ya, Bu? Oksidasi kering, XI itu bila keadaan semikonduktornya tidak mempunyai tanpa ada lapisan SiO2 mula-mula, ya XI-nya berarti berapa? Coba. Kalau di slide yang pernah saya berikan berapa? Kalau di slide yang itu 0,02, Bu. Ya, berarti itu. Oh, selalu itu ya, Bu? Ya, bila di awal dia sudah ada lapisan SiO2 di awal, yang tebalnya sudah diketahui berapa, ya itu yang dipakai XI. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih. Ya. Silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Monggo, mau tanya modul 3 boleh. Mau tanya yang slide tadi juga boleh. Mumpung masih ada waktu. Oke, sudah tidak ada lagi. Oke, baiklah kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Bu Doti, permisi. Ya, silakan. Mohon maaf, Bu. Sebenarnya saya bukan mau nanya soal mata kuliahnya, ya. Mas Bima. Ini tadi waktu saya dipanggil mau absen, saya tadi sudah saya absenkan, sudah. Oh gitu, gitu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, saya cek kembali ya, barangkali ada yang belum absen nih. Ini Ali Hasan enggak ada ya? Minta tolong bantu dicek. Ali Hasan enggak ada. Yang belum Ali Hasan, Farid Abdul Aziz, sama Dwiki. Farid Abdul Aziz enggak ada. Ya udah, berarti 3 orang nih enggak hadir. Oke,
nanti saya minta begini ya, di dalam laporan modul 3 ya, tolong nanti di bagian akhir dari laporan Anda, saya minta dalam bentuk EC format bebas gitu ya. Cuma di bagian akhir saya minta tolong dibuatkan tabel si A mengerjakan apa, ngapain aja gitu ya, dibuatkan tabel ini loh, apa pembagian pekerjaan. Nah, supaya tahu nanti anggotanya siapa, ngapain aja, pembagian tugasnya. Kalau memang ada anggota yang nggak ngapa-ngapain, ya dituliskan aja. Misalkan anggota yang cuma titip nama, ya sudah. Ya, kita dibuat seperti itu ya, di bagian akhir dari laporan. Baik, Bu. Ya, oke. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, nanti saya ubah setting pengumpulan untuk modul 3-nya. Ya, semoga Anda bisa menyelesaikan, ya pastinya bisa lah, anak ITS masa tidak bisa. Nah, silakan bila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di WA Group, boleh-boleh aja ya, saya nggak masalah dengan itu. Nah, oke, terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan siang hari ini. Ya, semoga Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat selalu. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.